Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan hari ini kita akan mengulas kembali bagaimana permainan yang pernah terjadi pada FTX Crypto Cup yang dimainkan Levon Aronian menghadapi Rames Babu Pragnananda. Baiklah teman-teman, di sini putih dipegang oleh Levon Aronian melangkah dengan pion ke C4 yang memulai dengan pembukaan Inggris. Pragnananda membalas dengan pion ke E5, kuda ke C3, kuda ke F6, kuda ke F3, lalu pion ke E4. Kita lihat bagaimana variasi yang coba dibangun oleh Pragnananda. Ia juga langsung mengancam kuda ke G5 sehingga dua kali mengancam pion, dan pion ini tentunya sengaja dikorbankan. Pion ke C6 dilanjutkan mensupport pion ke D5 ke depan, maka kuda memukul pion, pertukaran terjadi, lalu D5. Maka pertukaran pion terjadi, kuda ke G3. Dan saat ini kita lihat teman-teman, di dalam pos ini dari partai masa lalu dimainkan ialah dengan kuda ke C6. Di sini Pragnananda memilih sesuatu yang berbeda. Ia mempersiapkan H5 dan ini adalah langkah no penalty teman-teman. Sehingga setelah langkah ke-8 ini kita memiliki partai yang baru. Dan bagaimana Levon Aronian untuk menanggapi hal ini? Dan kita lihat pion ke depan melaju dan kuda akan terjebak, sehingga tentunya dipilih juga opsi terbaik, yaitu dengan E3 membuka juga ruang bagi kuda. Sebelumnya teman-teman juga mungkin cukup natural apabila dicoba selain dengan pion ke E3 tetapi H4 menghentikan pion, ini akan sedikit berbeda dengan gajah ke G4 teman-teman. Kita lihat bahwa pion ini ke depan tidak bisa lagi aktif. Apabila F3 mencoba mengancam gajah, masalahnya di sini sebelum menyelamatkan gajah ada pilihan yang cukup menarik, gajah ke D6. Dengan ide apabila langsung diterima gajah ini, masalahnya gajah memukul kuda dan ini skakmat teman-teman. Dan juga apabila dicoba dengan raja mendekat ke F2, maka menteri ke C7. Dan apabila saat ini pion memukul gajah, maka gajah memukul kuda skak, raja berpindah menteri ke F4, maka posisi hitam pun cukup baik teman-teman. Untuk itulah harus sangat berhati-hati bagaimana putih merespon pilihan dari hitam. Kita kembali. Dan untuk itulah bagaimana persiapan dari Pragnananda memilih pion ke H5. Di sini juga putih membalas E3 dan ini opsi terbaik, sehingga H4 saat ini, maka kuda mundur ke E2, kuda ke C6 baru saat ini D4, menteri ke F6 mengaktifkan menteri, di mana ke depan juga bermanuver teman-teman untuk juga menantang pion, sehingga apa rencana dari putih ialah ingin mengaktifkan kuda, ingin juga mengaktifkan gajah, sehingga gajah ke depan tidak bisa aktif karena harus mensupport pion. Gajah ke D2 saat ini dilanjutkan, maka gajah ke D6, pion ke A3, di mana tentu mengontrol kotak penting B4, gajah ke F5 saat ini. Ini juga memberikan kode ke depan, memberikan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Benteng ke C1 mengaktifkan diri, dan di sini benteng ke D8, kuda ke C3 mengancam pion ke depan, menteri ke G6 menghindari juga ada tempo teman-teman. Dan saat ini pion ini dikorbankan dan putih memilih menteri ke F3 dan ini opsi terbaik mensupport pion. Mengapa ini cukup penting? Kita akan melihat cukup jelas. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila langsung di sini terburu-buru putih memukul pion pusat. Masalahnya H3 langkah spektakuler yang sudah dipersiapkan oleh Pragnananda. Lihat teman-teman, baik diterima ataupun pion melaju, masalahnya gajah ke E4 mengancam benteng, juga mengancam kuda. Inilah mengapa pion sebelumnya adalah pion beracun, sehingga di dalam pos ini dimainkan yaitu dengan menteri ke F3. Dilanjutkan dengan pion ke H3 saat ini, maka G3, gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri saat ini memukul pion, lalu rokade dan cukup penting di mana sudah menghubungkan benteng memperkuat satu sama lain. Apabila di dalam pos ini teman-teman tidak rokade tetapi gajah ke B4 terlihat melakukan discover, masalahnya menteri ke E4 skak waktu yang sama mengancam menteri sehingga pertukaran terjadi. Pertukaran juga gajah dan kita lihat keunggulan dua pion ini dan tiada kompensasi yang didapatkan oleh hitam. Oke teman-teman, untuk itulah kita akan melihat bedanya bagaimana kekuatan rokade terlebih dahulu. Maka saat ini menteri ke B5 langsung menghindar. Apabila disepelekan tetap menteri ada di pusat, semisal benteng ke G1 langkah sembarang kita ambil, menghindari ke depan juga ancaman dari gajah, maka gajah ke B4 sudah bisa teman-teman. Dengan ide menteri ke E4 saat ini tidak skak sehingga kuda dapat memukul pion pusat dan ini sangat-sangat kuat. Apabila langsung diterima kuda, ada benteng juga mengancam menteri dan menteri akan hilang. Apabila dicoba menukarkan menteri, ini akan kuda terlebih dahulu melakukan skak kemanapun raja melangkah, maka benteng memukul gajah. Ini justru skakmat.
Luar biasa teman-teman, sehingga harus sangat berhati-hati kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah teman-teman, di dalam pos ini Menteri langsung menghindar ke B5, maka dilanjutkan dengan benteng ke E8 saat ini, gajah ke E2, dimana juga menawarkan gajah juga ke depan menghindari pinang tentunya. Maka disinilah sebuah keputusan yang cukup menarik teman-teman yang dipilih oleh Pragnananda. Anda pos video ini, kira-kira apa yang dimainkan oleh hitam? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion pusat, mengorbankan kuda mengancam Montri. Lihat teman-teman bagaimana Pragnananda saat ini begitu luar biasa performanya. Pengorbanan diterima, maka benteng memukul gajah skak. Lihat lagi-lagi memberikan benteng kualitas, membawa Montri ke 4. Selain juga mengancam kuda, juga mengancam benteng. Di sini juga ancaman skakmat ke depan apabila Montri tentunya diusir teman-teman. Di sini saat ini gajah ke G5 langsung mengancam benteng, dan disinilah posisi kesalahan yang dilakukan oleh Levon Aronian. Memang cukup sulit teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila dicoba semisal rokade menyelamatkan benteng, masalahnya Menteri ke G2 skakmat. Oke, apabila dicoba benteng berpindah ke G1 menyelamatkan diri, maka A6, lihat Menteri ke C4 tetap mensupport kuda B5. Lihat bagaimana teman-teman tidak bisa lagi setelah Menteri berpindah, maka Menteri memukul kuda skakmat. Tetapi teman-teman cukup sulit ditemukan satu-satunya untuk tetap sebanding, yaitu dengan gajah ke E3 teman-teman. Percaya itu tidak, dengan ide Menteri memukul benteng saat ini skak, Raja dapat ke D2, Menteri ke E4 saat ini juga ke depan membawa benteng, barulah kuda ke C3 bisa mengancam Menteri, Menteri ke F3, Menteri ke E2, pertukaran terjadi, dan kita lihat ini pun masih cukup sebanding teman-teman. Namun tentunya melihat ini juga cukup sulit, apalagi dalam waktu yang cukup singkat. Kita kembali. Di dalam posisi ini putih memilih dengan gajah ke G5, tentunya mengancam benteng juga membuka ruang bagi raja, maka saat ini benteng ke E8 juga memperkuat teman-teman. Gajah ke E3 baru saat ini, baru A6 terlebih dahulu, Menteri berpindah B5, di mana juga ditekan, Menteri memukul pion mengancam juga gajah, maka di sini hitam langsung Menteri memukul benteng skak. Untuk tetap unggul teman-teman, di dalam posisi Menteri ke F3 salah satu opsi di mana juga langsung dihalangi teman-teman. Karena apabila Menteri saat ini memukul pion, maka benteng juga dapat memukul gajah. Diterima, maka barulah Menteri memukul benteng skak. Raja berpindah, Menteri memukul pion, maka pion file H ke depan bebas promosi. Namun rupanya teman-teman kita kembali di dalam posisi ini dipilih langsung dengan Menteri memukul benteng skak, maka Raja berpindah, Menteri ke F3. Disinilah membuka juga akses benteng, ada benteng ke E1. Dan saat ini memang cukup fatal apabila Menteri langsung memukul pion. Karena apa? Benteng ke B8. Kita lihat teman-teman, pion ini juga akan tumbang, dimana setelah Menteri menyelamatkan diri, benteng memukul pion skak, benteng menutup ke C2, maka benteng menukarkan benteng, Raja menerima di sini, gajah juga untuk mengancam Menteri, dan Raja juga sudah unggul. Bahkan Menteri memukul kuda juga sudah unggul teman-teman. Maka unggul satu perwira, unggul permainan, apalagi dalam skala Super Grandmaster. Kita kembali teman-teman. Untuk itulah tentunya di dalam posisi Levon Aronian memilih dengan benteng ke E1, Menteri ke F6 saat ini, kuda ke C3, maka Menteri ke E6. Dilanjutkan dengan Menteri ke C6 dan benteng ke C8, Menteri ke D5 langsung menawarkan Menteri, B4 dipilih, pion memukul pion, terlebih dahulu Menteri ke F6, dilanjutkan B5 saat ini, maka gajah ke B4 langsung mengepin kuda, benteng ke A1, lalu gajah ke F3 mengancam Menteri, Menteri ke B3 mengancam gajah, gajah ke F8, dan B6 mempromosikan pion ke depan. Gajah ke B7 masih dicoba tentunya dari Pragnananda. Di dalam posisi andaikan ditemukan dengan benteng teman-teman, merupakan sebuah yang cukup menarik dari putih. Di sini dipilih D5, gajah ke C5, dan kita lihat lagi-lagi langkah benteng belum terlambat. Di sini dipilih benteng ke I1, maka pertukaran gajah langsung juga dari Pragnananda. Apabila benteng menerima, maka pion ini juga akan tumbang. Pion menerima, gajah ke A6 saat ini juga langsung membatasi teman-teman. Menteri ke C2 saat ini dengan ide apa teman-teman? Maka yang dilakukan oleh Levon Aronian cukup make sense. Apabila langsung Menteri ke F2 skak, Raja berpindah, ini masih cukup aman, ditukarkan justru keunggulan bagi putih. Namun tentunya dapat diketahui oleh Pragnananda sehingga ia memilih langkah terbaik, Menteri memukul pion B6.
Dilanjutkan raja ke C1, gajah ke C4. Kita lihat teman-teman, langsung juga mengancam pion. Kita lihat kuda sedang dipin ke depan. Sangat-sangat kompleks teman-teman. Di sini juga dapat juga mengancam menteri. Dan di sini memang waktu juga sudah cukup krisis. Levon Aronian benteng ke D1 dengan simple mensupport pion. Dimana untuk tetap sebanding bahwa pion ke E4 mensupport pion salah satu opsi. Apabila gajah dapat ke B3 maka menteri ke E2. Di sini juga tetap membuka ruang bagi raja apabila menteri ke A7 ancaman skak. Di sini raja ke D2, menteri ke D4 skak, dapat menteri menutup, menteri ke F2 skak, benteng menutup, dan ini pun masih cukup aman. Namun rupanya teman-teman kita akan melihat bedanya di mana di dalam posisi Levon Aronian benteng ke D1 maka jelas gajah ke B3, menteri ke F2. Di sini tidak langsung terburu-buru gajah memukul benteng, melainkan opsi terbaik menteri ke A5. Lihat teman-teman, ancaman skak juga di sini juga menambah tekanan terhadap kuda dan raja ke D2 saat ini. Apabila dicoba menyelamatkan benteng, semisal apabila salah melangkah tentu langsung skakmat. Kita ambil ke D4, maka di sini ada benteng memukul kuda skak. Pertukaran menteri ke A1 skak, raja berpindah ke D2, menteri ke D1 dan skakmat. Sehingga sangat-sangat luar biasa teman-teman. Di dalam posisi masih dipilih raja ke D2, akan tetapi setelah benteng memukul kuda, di sini juga bahwa Levon Aronian menyerah. Karena apa? Pion menerima, maka menteri memukul pion D5 skak. Kemanapun raja melangkah tentunya, apabila ke E1 langsung juga skakmat. Kita ambil ke C1 maka tetap benteng tumbang skak, raja berpindah, gajah menyelamatkan diri, dan di sini pun unggul satu perwira teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana duel yang terjadi teman-teman. Berikut tingkat akurasinya: Levon Aronian 85,4% dan Pragnananda 91%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep moving. Bye bye.